Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Aji Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh Farah sebagai Nalarati, Petrus Urspon sebagai Jail Singgi, dan Asriati sebagai Nini Pelet. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nalarati ketakutan. Penduduk berdatangan ke arahnya. Bocah itu dituduh sebagai pencuri. Ia bingung sekali. Dia ingin lari, tetapi penduduk semakin banyak berdatangan. Akhirnya Nalarati mengambil langkah 1000. Namun penduduk pun mengejarnya. Tangkap bocah gembel itu, pencuri. Tangkap bocah buntung itu, tangkap. Gajah Singgi. Ayo kejar terus. Pencuri itu tangkap. Ayo.
Nalarati berteriak-teriak memanggil Jail Singgi. Bocah itu berlari dengan cepatnya, namun penduduk terus mengejarnya. Sebagian mereka yang belum tahu memperhatikan peristiwa itu dengan rasa kasihan, melihat seorang bocah bertangan buntung dikejar-kejar. Kejar. Ya, tangkap, ayo tangkap. Tangkap bocah gembel itu pencuri. Tangkap bocah buntung itu, tangkap. Tuan Jail Singgi! Ayo kejar terus. Pencuri itu tangkap. Ayo. Tuan Jail Singgi, tolong! Nalarati terus berlari-lari dikejar penduduk. Bocah itu menangis sambil berteriak-teriak memanggil Jail Singgi. Jail Singgi yang kebetulan ada di tempat itu terkejut dan heran. Nalarati langsung memeluk Jail Singgi dan menangis ketakutan. Saya takut, Tuan. Saya takut. Oh, mereka mengejar saya. Mereka akan menangkap saya. Kau kenapa, Rati? Kau diapakan orang? Katakan, siapa mereka? Mereka menuduh saya pencuri. Kurang ngajar. Hei, serahkan bocah tangan buntung itu pada kami. Keparat! Kalian berani menghina anakku. Apa kesalahan anakku ini? Oh, rupanya bocah gembel buntung itu anakmu. Hei, siapa kalian sebenarnya? Kalian sepertinya penduduk desa ini. Kamu harus tahu, anakmu itu telah mencuri daganganku. Tidak! Tidak! Saya tidak mencuri. Saya hanya diberikan makanan itu pada pencuri. Dia melarikan diri. Saya yang kalian tuduh. Hehehe, bocah tangan buntung. Pandai sekali kamu bicara. Diam kalian semua! Aku dengar kalian menghina dengan menyebut-nyebut anakku ini bocah tangan buntung. Tangan kalian semua akan lenyap dari tubuh masing-masing kalau masih menyebut dengan tangan buntung. Kurang ajar. Rupanya kau berani. Kau di sini pendatang. Ajar saja laki-laki itu. Ya, jangan berlaga di kampung orang. Kau bisa binasa. Tubuhmu akan kami cincang dan aku campakkan di tengah jalan. Rasa kamu, bangkaimu akan menjadi santapan binatang. Kurang ngajar. Kalian membuatku panas. Kalian membuat hatiku terbakar. Rupanya kalian ingin mencobai aku ya. Baik. Ayo. Siapa yang berani menyentuh anakku ini? Saat ini akan menjadi mayat. Banjir darah di warung ini akan melanda. Ayo. Majulah. Ayo. Maju. Penduduk saling berpandangan. Mereka saling memberi isyarat untuk menyerang. Jail Singgi semakin erat memeluk Nalarati dalam gendongannya. Dan saat berikutnya, penduduk semuanya menyerang dengan garang. Aku takut, Tuan. Tolong. Aku takut, Tuan. Tenang, Rati. Penduduk menyerbu Jail Singgi. Jail Singgi menghadapinya dengan tenang. Sementara Nalarati yang berada dalam dekapan gendongan Jail Singgi memeluk kuat-kuat dengan takutnya. Tubuhnya terguncang-guncang karena gerakan Jail Singgi. Tak berapa lama kemudian, beberapa orang sudah dibuatnya kalang kabut dan pontang-panting tidak berdaya. Ya. Ayo. Siapa lagi yang berani? Majulah. Sudah, Tuan Jail Singgi. Rati takut. Kau tenanglah, Rati. Kau tidak akan apa-apa. Ayo. Kenapa kalian diam saja semua? Apakah kalian sudah takut padaku? Jangan kalian pikir bisa seenaknya menghina anakku ini. Kalian bisa celaka. Kalian bisa binasa di tanganku. Siapa saja yang aku dengar lagi menghina anakku dengan perkataan bocah tangan buntung, jangan harap dia bisa melihat esok hari. Anakku memang buntung. Dia tidak memiliki tangan kiri. Tapi dia bukan menghinaan orang. Nampaknya laki-laki itu bukan orang sembarangan. Dia pasti seorang pendekar. Tapi yang jelas, dia bukan orang desa kita. Kau lihat, tampangnya dia bukan penduduk biasa seperti kita. Iya. Dia seperti orang-orang para bangsawan. Dengar oleh kalian semua. Namaku Jail Singgi. Aku datang ke desa ini bersama anakku. Tidak untuk membuat keonaran. Aku hanya singgah di desa ini. Dan aku tidak ingin mencari keributan. Tapi jika kalian memulai, aku terpaksa. Dan persoalan anakku yang kalian tuduh sebagai pencuri, itu tidak benar. Anakku bukan pencuri. Aku masih mampu memberi dia makan yang enak-enak. Untuk apa dia harus mencuri makanan dagangan macam warung di pinggir jalan itu? Iya,
Sepertinya bocah itu memang bertampang anak orang berada. Iya. Dia cantik. Memang tampangnya bukan bocah kampung biasa. Iya. Dan kau dengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu tadi? Hah? Namanya Jahil Singgi. Dia memang bukan orang desa sini. Kita salah telah menduga bocah itu sebagai pencuri. Iya. Bocah itu bukan pencuri. Iya. Rati, kukira desa tidak aman untuk kita. Sebaiknya kita pergi saja. Nah, saudara-saudara semua, aku permisi. Minggirlah kalian. Tuan Jahil Singgi hebat. Orang-orang itu semuanya takut. Siapapun tidak boleh menghinamu, menyakitimu, Rati. Aku akan selalu menjagamu. Kalau tidak ada Tuan Jahil Singgi, mereka pasti menyakiti saya. Rati juga harus belajar seperti saya nanti. Rati tentunya mau, bukan? Iya, saya senang belajar ilmu bela diri. Dulu ibu juga pernah ingin mengajari Rati ilmu silat, tapi Rati belum mau. Kenapa? Belajar ilmu bela diri itu baik. Untuk menjaga diri kita dari orang yang akan jahat pada kita. Rati kan masih kecil. Rati juga tidak pernah berkelahi. Celaka. Apakah aku tersesat jalan? Sepertinya aku memasuki hutan Cermai. Dan perjalananku masih berada di sekitar wilayah Gunung Cermai. Tuan Jahil Singgi, gelap sekali di tempat ini. Rati takut, Tuan. Tempat ini menyeramkan. Bukankah aku berada di dekatmu? Kau tidak usah takut. Ayo, kau istirahat di tempat ini. Kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan dalam suasana malam gelap begini. Ayo, aku bantu kau turun. Kita istirahat di mana? Di sini semuanya gelap. Rati tidak melihat apa-apa. Iya, aku akan membuatkan api kayu bakar. Ayo, kau duduklah di sini saja. Jahil Singgi menggendong Nalaratih ke bawah sebuah pohon. Sementara bocah itu duduk menunggu di akar pohon, Jahil Singgi sibuk membuat api kayu bakar. Dan sebentar kemudian, api kayu bakar itu sudah menyala. Suasana di tempat itu menjadi terang. Nalaratih yang merasa sudah lelah, akhirnya tertidur pulas di rerumputan. Dia tertidur pulas. Kasihan kau, Rati. Aku sebenarnya tidak rela mengajakmu menjadi pengembara seperti ini. Aku ingin kita hidup dengan tenang di rumah, di desa Pleret. Tapi kau tidak mau. Kau tidak mau mengakui aku sebagai bapakmu. Aku terpaksa menuruti keinginanmu untuk menemui Nilam ibumu. Demi kebahagiaanmu, aku rela menuruti kemana saja kau mau. Menuruti segala yang kau inginkan. Ibu. Rati? Ibu, di mana kau, Ibu? Ibu, Rati rindu. Kenapa Ibu tidak pulang-pulang? Ibu. Rati, kenapa kau? Ibu. Sepertinya dia sedang bermimpi. Atau barangkali dia sedang mengigau. Ibu. Anak ini mengigau memanggil-manggil ibunya. Di mana kau, Ibu? Aku mengerti keinginanmu, anakku. Aku tahu perasaanmu. Aku berjanji untuk menemukanmu dengan Nilam. Aku berjanji untuk selalu menjaga dirimu. Aku sayang padamu, Rati. Aku sayang padamu. Rati. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Rati. Rati. Tiba-tiba Jahil Singgi memeluk tubuh Nalaratih dengan eratnya. Air matanya bercucuran, seolah dia tidak mau berpisah dengan bocah itu.
Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Celaka. Kenapa aku belum juga keluar dari dalam hutan cermai ini? Aku sepertinya tersesat di dalam hutan ini. Padahal aku sudah jauh meninggalkan tempatku. Tapi kenapa aku belum keluar juga dari hutan ini? Jalan yang aku tempuh sepertinya berputar di sekitar hutan cermai ini saja. Tuan Jalsinggi, Ya, kenapa kita masih berada di hutan ini? Ayolah, kita keluar dari hutan ini. Di tempat sepi dan sunyi, menyeramkan. iya Rati. Aku juga sedang bingung. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Ya. Jalsinggi kembali menggebrak kudanya. Kudanya melaju dengan cepatnya. Tuan Jalsinggi, sepertinya kita masih saja berada di tempat ini. Iya, aku bingung. Aku heran, Rati. Kita sepertinya sedang terperangkap dalam hutan siluman. Aku seperti dibuat permainan. Aku seperti lupa ingatan. Dibuat oleh siluman-siluman hutan cermai ini. Apakah hutan ini banyak silumannya? Iya. Hutan cermai banyak penunggunya. Terutama siluman ular. Karena hutan ini masih berada di kaki Gunung Cermai. Daerah kekuasaan makhluk siluman ular berkepala manusia. Ular berkepala manusia? Iya. Apakah yang dikenal dengan sebutan Nini Pelet itu? Kau tahu dari mana? Ibu pernah cerita. Siluman ular itu jahat. Dialah yang mencuri tangan kiri Rati hingga buntung. Iya. Siluman itu memang jahat. Tapi walau bagaimana, kita harus bisa keluar dari hutan cermai ini. Aku tidak mau menjadi mayat di hutan ini. Tuan Jalsinggi, saya takut. Tenanglah Rati. Kau tidak akan apa-apa. Kalau ada makhluk apapun yang berani mengganggumu, aku yang akan menghadapinya. Oh, itu suara Nini Pelet. Aku kenal suara nenek bungku itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.